Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami terkait implementasi struktur data dalam narasi game. Pertama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Paujan. Nama saya Gerald Bradley. Nama saya Samuel Antoni Nugroho. Nama saya Ahmad Zidan Ali. Nama saya Al-Hadid Aditya Abidin. Langsung saja ke penjelasan dari programnya. Pertama saya akan menjelaskan tentang gambaran program terlebih dahulu. Pemain memilih jalur cerita berdasarkan pilihan yang diberikan di setiap bagian cerita, di mana setiap pilihan membawa pemain ke bagian cerita yang berbeda-beda dan memungkinkan berbagai ending atau alur cerita. Oke, di sini ada struktur data yang kita gunakan. Yang pertama ada tree. Tree ini merepresentasikan bagian dari cerita. Anak node merepresentasikan pilihan yang tersedia nantinya. Selanjutnya ada singling list. Singling list digunakan untuk menyimpan item yang didapatkan nantinya di dalam game. Doubling list, selanjutnya ada doubling list, digunakan untuk menyimpan pilihan player yang nantinya akan digunakan di dalam fitur save game. Terakhir ada queue. Konsep queue ini digunakan juga untuk fitur undo atau membatalkan pilihan. Selanjutnya ada fitur-fitur yang tersedia di dalam game. Yang pertama ada save game tentu saja, yaitu menyimpan progres permainan. Yang kedua ada cancel option atau undo, yaitu mengembalikan player ke pilihan sebelumnya. Yang ketiga ada combat system, yaitu mekanisme pertempuran antara karakter pemain dengan musuh, yang dimana musuhnya ini adalah monster ya. Yang terakhir ada inventory system, yang berguna untuk menyimpan item-item yang didapatkan di dalam perjalanan game. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang tree, konsep tree yang akan digunakan sebagai bagian dari cerita nantinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep tree yang digunakan di dalam program gamenya. Oke, di sini saya jelaskan dulu. Pertama ada root kan. Root ini nanti menyimpan narasi utama. Misalkan player itu memilih mulai cerita baru, di sana bakal ditampilkan narasi utamanya. Dan nantinya player bakal diarahkan ke dalam option yang pertama ada masuk dan menunggu. Dan begitulah seterusnya sampai mereka menemukan ending yang sesuai dengan pilihan yang mereka buat gitu. Jadi di sini ada berbagai macam ending yang telah kelompok kami buat, dan nantinya itu seperti ini ya gambaran ceritanya. Seperti ini gambaran ceritanya, begitu panjang, nanti akan terdapat maksimal chapter 20, checkpoint 20. Nah, jadi nanti bakal ada berbagai macam ending ya yang berbeda-beda. Dan nantinya yang di ending itu bakal terdapat monster yang dimana kita harus melawan monster tersebut. Misalkan kita sudah mencapai ending di sini, dan nantinya player akan berhadapan dengan monster. Yang monsternya ini nanti bakal memiliki health point dan attack yang besar gitu. Di sini ada item ya. Di berbagai node, di salah satu node misalkan kita memilih ke kiri. Nah, kalau misalkan kita memilih ke kiri, nanti kita bakal mendapatkan item pedang dengan poin 50. Tetapi kalau misalkan kita memilih ke kanan, kita bakal mendapatkan item pedang juga, tetapi poinnya 40. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep poin terlebih dahulu. Di sini, poin ini berguna untuk nantinya kita melawan monster. Jadi semakin besar poin yang kita dapatkan, bakal semakin mudah kita mengalahkan monster nantinya. Karena poin ini bakal menjadi perhitungan dari health point kita dengan attack point kita. Jadi kalau misalkan semakin besar poin yang kita dapatkan, attack kita juga semakin besar untuk mengalahkan monster tersebut. Jadinya cerita yang kita buat ini bukan berdasarkan angan-angan saja. Jadi item-item ini berguna nantinya untuk akhir dari ceritanya gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak memilih dengan bijak cerita yang kita pilih, kita bakal mendapatkan sedikit poin. Misalkan kita pilih ke kiri, lalu ke kanan, lalu pilih ke kiri, kan itu sudah menemukan endingnya ya. Nah, di ending tersebut kita harus mengalahkan monster yang sudah mempunyai health point yang besar dan juga attack yang besar, tetapi poin kita itu sedikit. Jadinya nantinya kita bakal kesusahan melawan monster tersebut. Begitu. Ini adalah gambaran dari narasi gamenya ya.
Pertama kita bakal disuguhkan dengan ini ya, tengah malam. Ini adalah narasi utama yang bakal terlihat jika kita memulai permainan. Dan kalau misalkan kita memilih pilihan satu ya, masuk, kita bakal mendapatkan narasi ini. Dan begitulah seterusnya sampai kita menemukan ending. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang demonstrasi dari programnya ya. Di sini saya akan mendemonstrasikan programnya terlebih dahulu. Kita mulai run. Nah, di sini ada menu utama. Kita pilih cerita baru. Kita pilih masuk. Kita mendapatkan item pedang dengan poin 50. Kita pilih rumah tetua. Kita pilih bicara. Kita mendapatkan item dagger. Kita pilih lari. Kita pilih. Nah, di sini kita sudah menemukan ending, tetapi karena saya mau menjelaskan yang lain terlebih dahulu, kita pilih kembali ke pilihan sebelumnya atau undo, berarti kita kembali ke node yang sebelumnya ya. Nah, di sini ada sukses, cerita termundurkan. Kita mendapatkan item yang tadi lagi, itu dimunculkan lagi. Kita pilih kontak. Kita mendapatkan item armor. Akan kita menghadapi, kita pilih pertarungan. Kita mendapatkan item lagi. Kita pilih pertarungan, kita pilih menyerang. Kita mendapatkan item lagi tadi. Kita pilih serangan langsung. Kita lihat ending. Nah, di sini bakal melawan monster ya. Di sini ada print dulu. Nah, di sini ada health player 2900. Ini merupakan perhitungan dari poin yang kita dapatkan, dan kita juga mendapatkan mana, yang dimana kita juga semakin besar poin yang kita dapatkan, semakin besar mana yang kita dapatkan nantinya. Di sini kita melawan monster dengan health point 2000. Kita pilih. Di sini ada berbagai option untuk menyerang monsternya. Ada serang biasa, serang kuat, dan penyembuhan. Dan di mana kita tidak bisa, misalkan mana kita itu 0, tetapi kita memilih 2, nantinya bakal invalid ya. Atau mana, kekurangan mana. Kita pilih serangan kuat. Nah, di sini monster membalas, dia memberikan 30 damage. Kita pilih serang kuat lagi. Kita pilih serang kuat. Kita pilih serang biasa. Kita pilih penyembuhan. Nah, di sini health playernya bertambah lagi ya, karena kita memilih penyembuhan. Selanjutnya kita serang kuat lagi. Serang kuat lagi. Serang kuat lagi. Serang kuat lagi. Nah, di sini monster berhasil terkalahkan. Di sini ada endingnya ya, pertarungan memanas, bla bla bla. Kita pilih lanjutkan. Cerita Anda telah berakhir. Silakan pilih ke menu utama. Kita kembali ke menu utama. Saya akan menjelaskan tentang menu save game ya. Kita pilih cerita baru, kita pilih tunggu, kita pilih dapatkan, terus kita keluar misalkan, keluar. Nah, di sini ada menu utama. Misalkan kita akan melanjutkan cerita yang tadi, kita pilih lanjutkan. Nah, di sini udah terrestore pilihan kita yang tadi ya. Kita pilih keluar utama lagi. Kita pilih keluar. Nah, begitulah demonstrasi dari program yang telah kita buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur dari programnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur program secara singkat. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang struktur datanya terlebih dahulu. Di sini ada type depth struct untuk inventory. Di sini menyimpan nama dari item, poin, serta menyimpan pointer ke item selanjutnya. Selanjutnya ada story node. Di sini dia menyimpan narasi teks utama atau main teksnya yang nantinya bakal ditampilkan jika misalkan kita memilih sebuah bagian dari cerita, nanti bakal menampilkan main teksnya. Dan dimana di bawahnya ada pilihannya, opsinya. Nah, opsinya itu bakal disimpan dalam char teks kiri dan char teks kanan ini ya. Selanjutnya story node juga menyimpan item ya. Jadi dia bakal menunjuk ke sini. Ini menyimpan juga monster HP dan monster attack. Ini sebenarnya hanya untuk menginisialisasi kalau misalkan di main node itu kita pengen ada monster di sebelah sana atau tidak gitu. Jadi diinisialisasi di sini di main node-nya nanti. Di sini ada main node yang utama yang nanti bakal merepresentasikan dari tree dari cerita yang di dalam game. Di sini ada story node yang nantinya bakal menunjuk ini ya. Kalau dia bakal menunjuk ke sini, jadinya dia bakal berisi semua informasi tentang node-nya yang dimana ada
narasi utama, teks kiri, teks kanan, dan item serta apakah ada monster atau tidaknya gitu. Di sini juga menyimpan pointer ke kiri dan kanannya untuk nanti membentuk sebuah tree. Oke, selanjutnya ada save game, itu bakal menyimpan atau bakal men-track pilihan dari player, dan nantinya pilihan dari player ini bakal disimpan dalam struct yang ini ya. Dan ini bersifat seperti doubling list. Yang terakhir ada struct untuk player. Di sini menyimpan informasi tentang player, di mana ada HP, attack, defense, mana, dan di mana di sini juga menyimpan atau menunjuk ke inventory. Di sini karena dia bakal menyimpan item-itemnya ya. Jadi dapat diakses dari player. Oke, kita bakal pindah ke main function. Di dalam main function, di dalam main function nanti bakal tampilkan menu utama yang dimana ada cerita baru, lanjutkan, dan keluar. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang itu, saya akan menjelaskan dulu tentang bagaimana caranya cerita itu tersimpan di dalam struktur datanya. Jadi sebenarnya di sebelum ini kita deklarasikan dulu main node root itu dengan isi cerita. Jadinya di sini bakal diinisialisasikan main node ini dengan semua cerita yang telah kita susun gitu. Sebentar. Ini sama seperti rootnya ya, cuman kalau save game itu rootnya sebenarnya 0 kan, karena belum ada pilihan, belum ada track dari usernya gitu. Bakal masuk ke sini dan dia bakal memasukkan semua informasi tentang ceritanya. Itu di sini bakal membuat node main node, dimana kan nanti main node itu bakal menunjuk story node ya, yang dimana story node itu tersimpan semua informasi yang dibutuhkan dalam node-nya, dimana ada narasi, ada opsi kiri dan opsi kanan, dan ada apakah di dalam node itu ada item atau tidak, dan di node itu ada monster atau tidak, nanti dibuat di sini ya. Jadi kalau misalkan kita mau di dalam node itu ada item, misalkan di sini kita harus memberi nama ke dalam itemnya. Misalkan di sini ada pedang, ini 50 itu apa? 50 itu poin dari itemnya. Sedangkan untuk kalau misalkan kita tidak ingin ada monster di dalam node itu, kita inisialisasikan nilai selanjutnya dengan 0,0, karena bukan 0,0 maaf, ini sebenarnya 0 itu untuk monster HP-nya karena tidak ada monster, 0 untuk monster attack-nya. Begitulah seterusnya sampai membentuk cerita yang emang kami sudah susun sebelumnya gitu. Karena kan dalam cerita yang kami susun itu monster hanya muncul di dalam endingnya saja, jadi kita tidak bakal melihat pertengahan cerita itu bakal ada monster, jadi hanya untuk akhirnya saja. Makanya di sini untuk monster itu diinisialisasikan hanya di ending saja. Oke. Kita kembali ke main function. Sini cerita baru, lanjutkan, dan keluar itu menggunakan exit ya, yang ada dalam standar library. Sedikit simple ya kalau itu. Kita misalkan mulai cerita baru. Karena pertama-tama untuk lanjutkan, karena kalau misalkan kita baru memulai programnya, baru kita run, itu kan lanjutkan itu masih bersifat 0 ya. Kalau misalkan kita langsung memilih lanjutkan, dia bakal ngecek dulu roots-nya itu 0 atau tidak. Kalau misalkan 0 berarti kan keadaannya kita belum ada save game yang tersimpan. Di sini kan. Ini untuk informasinya, dia bakal memulai cerita dari awal lagi, dari root awal dari main node. Itu kita bakal menjelaskan tentang main node. Mulai cerita. Nah, di sini dimulai cerita, dia bakal di sini kita membuat dulu pointer bantunya yang dinamakan current node, yang diinisialisasikan dengan root dari main node gitu. Selanjutnya dia bakal melakukan iterasi selama current node tidak sama dengan 0 ya. Selama dia masuk ke dalam sini, dia bakal mengprint atau menampilkan dari main text atau narasi serta pilihan opsi kiri dan opsi kanannya, dan juga dia bakal menerima input dari kemauan kita itu mau kemana gitu. Kalau misalkan kita mau ke kiri, ke kanan, atau misalkan kita mau
kembali ke dalam node sebelumnya dan juga keluar ke menu utama. Dan yang terakhir adalah lihat inventory, itu ada di sini di mulai cerita gitu. Jadinya semua fungsi utamanya itu sebenarnya ada di dalam sini. Itu kalau misalkan user memilih satu, berarti current node-nya ini bakal diperbaharui menjadi current node ke pointer left-nya gitu. Jadi dia bakal memulai ke sebelah kirinya gitu. Dia bakal memulai ke sebelah kirinya dan dia bakal keluar dari if else ini. Dia bakal mengecek dulu. Apakah di dalam node itu ada item atau tidak. Kalau misalkan ada item, dia bakal mengprint nama item dari itu dan juga poin dari itemnya gitu. Kalau misalkan sudah di print, dia bakal melakukan tambah item ke dalam inventory. Setelah itu dia bakal menerima, ini get char-nya sebenarnya hanya untuk tambahan saja ya. Kalau misalkan setelah ada item, dia harus mengklik enter terlebih dahulu supaya programnya jalan kembali gitu. Setelah itu dia bakal mengecek lagi apakah di dalam node itu ada monster atau tidak. Ada monster atau tidaknya itu ditentukan dari kalau misalkan node-nya itu monster HP-nya itu lebih dari 0 atau enggak. Kalau misalkan dia 0 berarti keadaannya kan tidak ada monster, jadi dia bakal keluar dari sana. Oke. Dia bakal terus-terusan melakukan iterasi sampai kita ketemu ujungnya. Kita ketemu akhir dari ceritanya. Kalau misalkan kita ketemu akhir dari ceritanya, berarti keadaannya kan kita bakal ketemu monster nih. Kalau misalkan kita ketemu monster, dia bakal melakukan hitung status player terlebih dahulu. Kenapa melakukan hitung status player terlebih dahulu? Karena kita bakal mengkalkulasikan HP total, attack total, dan mana total yang didapatkan oleh player berdasarkan poin dari item yang telah kita dapatkan sebelumnya gitu. Jadi misalkan di main function itu kita inisialisasikan HP-nya itu 1000, attack-nya segitu, dan lain-lainnya. Tapi kalau misalkan kita mendapatkan banyak poin, nantinya atribut dari player itu bakal bertambah gitu. Jadi berdasarkan poinnya, semakin banyak poin yang kita dapatkan, semakin besar juga atribut dari player yang kita punya. Setelah itu kita bakal mengecek lagi ya. Oke, setelah dia melakukan hitung status player, jadi kan kita mendapatkan atribut baru yang lebih bagus tergantung dari poin yang kita dapatkan juga sebenarnya. Abis itu kita bakal melakukan battle sama monsternya. Kita bakal melihat function battle ya. Di sini kan dia memulai battle nih. Sebelum memulai battle, dia bakal ngeprint dulu monsternya. Ini sebenarnya sebagai itu aja. Dia bakal ngeprint ini terlebih dahulu. Habis itu kita bakal balik lagi ke sini untuk menjelaskan lagi ya. Nah, ini ya. Dia bakal melakukan loop selama HP player lebih dari 0 dan HP monster lebih dari 0, dia bakal terus-terusan melakukan loop. Karena kan kalau misalkan salah satu 0 saja, berarti artinya salah satu itu ada yang sudah kalah kan, mau player ataupun monsternya gitu. Jadi dia bakal keluar dari loop ini yang artinya itu salah satu udah kalah gitu. Nah, setelah itu dia bakal melakukan pertarungannya ini. Pertama, di sini itu opsi untuk playernya itu ada 3. Yang pertama ada serangan biasa yang membutuhkan 0 mana, ada serangan kuat yang membutuhkan 50 mana, dan penyembuhan yang membutuhkan 30 mana dan mengakibatkan atribut HP kita bertambah sebanyak 200. Oke, kalau misalkan player memilih misalkan pilihan 2 ya, itu bakal mengecek dulu mana kita itu cukup atau enggak buat memilih opsi tersebut. Jadi kalau misalkan kita memilih pilihan 2 tapi mana kita tidak cukup, maka dia gak bakal false. Dia gak bakal masuk ke dalam sini, dia bakal masuk ke else. Dia bakal ngeprint pilihan tidak valid atau mana tidak cukup. Dia bakal melakukan pemilihan lagi, disuruh memilih lagi kita. Habis itu kita harus memilih sesuai mana yang kita punya. Kalau misalkan kita memilih 1, dia bakal ngeprint Anda menyerang monster. Nah, di sini
monster HP-nya itu bakal dikurangi dengan attack yang kita punya gitu. Jadinya monster HP-nya itu bakal berkurang. Sebegitu mana dengan pilihan 2, karena pilihan 2 juga konsepnya kurang lebih sama seperti pilihan 1. Cuman pilihan 2 itu dia bakal, karena membutuhkan mana, otomatis dia memberikan serangan yang lebih kuat gitu. Jadinya di sini attack-nya saat ini bakal dikalikan dengan 1,5. Karena 1,5 dia bakal lebih besar. Kan attack-nya itu udah berdasarkan kalkulasi yang poin yang kita dapatkan tadi ya, udah besar ya. Nah, itu bakal dikalikan lagi kalau misalkan kita memilih serangan kuat itu dengan 1,5 gitu. Dan di sini mananya bakal dikurangi 50 gitu. Begitu juga kalau misalkan kita memilih opsi ketiga. Di sini bakal mengecek dulu mana kita cukup atau enggak gitu. Habis itu dia bakal karena kita memilih itu penyembuhan ya, jadinya HP kita itu bakal bertambah sebanyak 200 dan mana bakal berkurang sebanyak 30. Habis itu habis itu dia bakal mengecek terlebih dahulu apakah monster HP-nya lebih dari 0, berarti artinya monsternya itu masih hidup ya. Kalau misalkan dia masih hidup, dia bakal melakukan serangan. Kita bakal mengecek itunya. Nah, dia bakal melakukan serangan balik. Setelah kita melakukan serangan, monster itu bakal menyerang kita lagi, di mana monsternya ini juga memiliki skill-skill yang berbeda gitu. Di sini skill-skillnya itu ada 3 ya. Cuman kalau misalkan monster itu hanya attack-nya saja. Di sini monster attack yang berarti kita udah inisialisasikan sebelumnya di dalam isi cerita. Kalau misalkan skill kedua itu monster attack ditambah 50 berarti lebih kuat 50 ya. Yang skill ketiga itu monster attack ditambah 70 gitu. Ini print attack nama seperti biasa. Nah, di sini melakukan menerima random number. Dia bakal menerima random number. Cuman random numbernya itu antara 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Jadi attack dari monster itu berdasarkan random number ini. Kalau misalkan random number ini memberikan 3, kita bakal menerima serangan lemah gitu. Kita bakal menerima serangan lemah. Setelah attack diluncurkan, berarti HP kita sekarang yang berkurang. Seperti itu. Setelah HP berkurang, dia bakal melakukan begitu terus menerus sampai ada salah satu yang kalah. Oke, mungkin segitu aja untuk battle system. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang save game ya. Nah, kita bakal balik lagi ke mulai cerita. Di sini kan selama mulai cerita ini, setiap ada perulangan ini dia terus-terusan menyimpan pilihan player kita. Jadi pilihan player kita nanti bakal disimpan dalam doubling list gitu. Nah, kalau misalkan player kita memilih untuk undo, dia bakal mengakses preview atau sebelumnya ya. Node sebelumnya dari save game, dia bakal mengakses node sebelumnya dari save game dan bakal ditampilkan lagi di sini dan bakal diperbarui current node-nya yang dari main node bakal diperbarui dengan node sebelumnya gitu. Jadinya seolah-olah itu tuh seperti kembali ke pilihan sebelumnya begitu. Seperti itu konsepnya. Tapi kalau misalkan kita mau memulai save game, berarti kan kalau misalkan memulai save game berarti keadaannya di sini playernya exit terlebih dahulu kan. Exit berarti dia memilih pilihan 4. Dia memilih pilihan 4, tetapi sebelumnya kan telah dilakukan save terlebih dahulu kan. Berarti artinya ini itu tersimpan di dalam struct save game gitu. Setelah misalkan kita mau mengakses save game-nya ini, berarti roots-nya ini berarti tidak sama dengan 0 lagi kan? Karena sekarang save game-nya itu ada. Berarti dia bakal pergi ke sini kan? Dia bakal pergi ke sini. Dia bakal memperbarui my node current save-nya dengan load save, berarti save-an yang sebelumnya.
Lalu dia bakal memulai cerita, tetapi sekarang ceritanya itu bukan dimulai dari awal lagi, tetapi melanjutkan yang sebelumnya kita telah kita jalani gitu. Oke. Mungkin selanjutnya ada inventory ya. Nah, di sini ada lihat inventory. Kalau misalkan kita pergi ke dalam node yang menyimpan item, berarti item tersebut kan bakal tersave di dalam player. Playernya ini kalau misalkan kita mau melihat inventory apa aja yang udah tersimpan atau item apa aja udah tersimpan, dia bakal membuat ini pointer dengan tipe data inventory dengan diinisialisasikan dengan head. Dia bakal melakukan traversal ke dalam single link list itu. Jadi bakal melakukan traversal supaya kita bisa menampilkan item apa aja yang sudah kita punya di dalam inventory, maaf. Mungkin segitu aja penjelasan singkat dari program yang telah kita buat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.